Dunia perdagangan memang sengit. Banyak orang yang melakukan apapun demi usahanya lancar. Pemilik usaha yang memiliki hati yang busuk karena merasa tersaingi dengan yang menurutnya pesaing. Dia akan melakukan apapun karena iri dan dengkinya yang sudah melekat di dalam dirinya. Kejadian ini dialami oleh salah seorang pemilik warung makan Lamongan di sebuah desa. Warung makan Lamongannya selalu ramai pembeli dan banyak pelanggan yang sering berdatangan. Bahkan dari desa lain pun banyak yang datang untuk menikmati Lamongan milik Bu Rumini. Bu Rumini baru saja membuka warung makan Lamongan ini baru 1 tahun berjalan. Dulunya dia bekerja sebagai penjual roti keliling. Modal dari jualan roti keliling inilah buat buka usaha warung Lamongannya dan dibantu oleh anak-anaknya iuran untuk modal. Bu Rumini membuat warung makan Lamongan ini berada di pinggir jalan raya yang tempatnya sangat strategis dan lebih banyak diminati para pengendara jalanan yang melewati jalan raya. Banyak juga para sopir truk, bis yang lalu lalang mampir ke warung makan Lamongannya Bu Rumini. Bu Rumini berjualan dibantu oleh anak keduanya yang bernama Mbak Santi. Dia belum menikah. Terkadang juga Pak Narto, suaminya Bu Rumini, ikut membantu untuk beres-beres, bahkan jadi pelayan. Akhir-akhir ini omset yang didapat dari warung makan Lamongan Bu Rumini bisa sampai puluhan juta. Warung makan Lamongan milik Bu Rumini ini bersampingan dengan warung makan Lamongan milik Bu Susri. Jaraknya sekitar 20 meter dari warung makan Lamongan Bu Rumini. Warung makan Lamongan milik Bu Susri ini sudah jauh lebih dulu berjalan. Sudah sekitar 6 tahunan jualan warung makan Lamongannya. Dulunya selalu ramai pembeli dan pelanggan yang mampir ke warung makan Lamongannya Bu Susri. Akan tetapi semenjak ada warung makan Lamongannya milik Bu Rumini, warung makan Bu Susri jadi semakin sepi pembeli karena pembeli dan pelanggannya berpindah haluan ke warung makan Lamongannya Bu Rumini. Karena memang masakannya Bu Rumini katanya lebih enak daripada warung makannya Bu Susri. Padahal dulu warung makan Bu Susri sangat terkenal masakannya yang enak, namun sekarang ada yang lebih enak lagi. Bu Susri dan Bu Rumini kebetulan juga rumahnya bertetanggaan, hanya berjarak 5 rumah di gangnya. Sebelum Bu Rumini membuka usaha warungnya, Bu Rumini dan Bu Susri akur-akur saja. Tapi semenjak Bu Rumini membuka usaha yang sama dengan Bu Susri, mereka jadi tidak pernah saling menyapa satu sama lain. Namun hal itu tidak membuat Bu Rumini patah semangat dengan omongan-omongan tetangganya yang dihasut oleh Bu Susri tentang Bu Rumini yang menyaingi warung makan Lamongan milik Bu Susri. Singkat cerita, warung makan Lamongan Bu Rumini ini buka lebih awal dari biasanya, yaitu buka sekitar pukul 3 sore. Biasanya warung makan Bu Rumini ini buka pukul 5 sore. Dan siapa sangka buka lebih awal sudah ada banyak pembeli yang berdatangan mengantri. Padahal masakannya belum masak semua. Terpaksa pembelinya harus menunggu dulu masakannya matang. Sampai Mbak Santi dan Pak Narto ini kewalahan harus masak dan menyiapkan bahan-bahannya lebih cepat. Sebentar ya bapak-bapak, ibu-ibu, sabar, masakannya belum matang, ucap Bu Rumini. Karena warung makan Lamongannya Bu Rumini ini masakannya selalu dadakan, langsung di tempat warungnya, tidak dimasak terlebih dahulu dari rumah. Yang disiapkan di rumah palingan bumbu-bumbu masakannya. Beberapa menit kemudian akhirnya masakannya matang dan para pembeli pun kedapatan bagian masing-masing. Warung makan Bu Rumini ini biasanya buka sampai jam 10 malam. Tapi kalau malam minggu biasanya buka lebih lama, yaitu sampai jam 12 malam. Jarak rumah ke warung makannya tidak terlalu jauh. Mereka bertiga biasanya naik motor dari rumah ke warung. Bu Rumini berboncengan dengan Pak Narto, sedangkan Mbak Santi biasanya naik motor sendirian dengan perlengkapan masakannya yang dibawa dari rumah. Jalanan menuju ke warung makannya dari rumah harus melewati persawahan, perkebunan, dan kuburan. Singkat cerita, saat itu Bu Rumini pergi ke sebuah kebun sekitar pukul 2 siang. Dia pergi ke kebun tersebut untuk memetik daun kemangi untuk bersedia lalapan warung makannya. Bu Rumini pergi ke kebun tersebut sendirian karena memang kebun itu banyak sekali pohon kemangi yang sengaja ditanam. Apalagi kebun tersebut terbuka untuk siapapun yang akan ke kebun itu.
Dengan membawa tas keranjang yang berukuran sedang, burung mini memetik daun kemangi dan dimasukkan ke dalam tas tersebut. Tak terasa daun kemangi tersebut sudah memenuhi setengah tas keranjangnya. Burung mini pun istirahat sejenak untuk melepas lelahnya karena panas terik matahari yang berada tepat di ubun-ubun. Dia duduk di atas tanah sambil mengipas-ngipaskan caping topinya untuk mengusir rasa gerahnya. Tiba-tiba saja perut burung mini terasa keroncongan lapar. Memang sebelum berangkat ke kebun, dia belum makan siang. Karena dari siang, burung mini dan Mbak Santi sibuk menyiapkan bumbu-bumbu untuk bahan masakannya di warung. Biasanya yang mencari daun kemangi untuk lalapan itu Pak Narto. Tapi karena Pak Narto sedang tidak enak badan, jadi burung mini sendiri yang mencari kemangi. Sedangkan Mbak Santi sedang belanja bahan yang kurang. Burung mini bersender di bawah pohon pepaya. Kebetulan pohon pepaya tersebut berbuah cukup banyak, dan salah satunya sudah ada yang ranum. Burung mini pun memetik buah pepaya tersebut karena untuk mengusir rasa lapar dan dahaganya. Ternyata buah pepayanya lembut dan manis. Burung mini pun menghabiskan semuanya, tak tersisa sedikit pun. Setelah dirasa sudah kenyang dan rasa hausnya hilang, burung mini melanjutkan kembali untuk memetik daun kemangi. Beberapa saat kemudian, akhirnya semua daun kemanginya sudah terkumpul penuh di dalam tas keranjangnya. Sekitar pukul 3 sore, burung mini pun segera pulang ke rumah dengan membawa banyak daun kemangi. Biasanya burung mini mencari daun kemangi tersebut seminggu sekali, dan sekali memetik langsung banyak. Singkat cerita, hari ini burung mini membuka warung lamongannya sedikit lebih lambat, sekitar pukul 6:30 malam rencananya. Tiba-tiba saja sehabis maghrib, burung mini mengeluh kalau perutnya sakit. Dia sampai bolak-balik ke toilet untuk buang air besar. "Ibu, kenapa bu?" tanya Mbak Santi. "Gak tahu nduk, tiba-tiba perutnya mules terus," jawab ibu. Baru keluar dari toilet, Mbak Santi mendapati ibunya telah jatuh terkapar di lantai. "Bu, ya Allah ibu!" teriak Mbak Santi panik. Mbak Santi pun memanggil-manggil bapaknya untuk meminta pertolongan. Setelah bapak datang, burung mini langsung digendong bapak dipindah masuk ke kamar. "Ibu kenapa ini San?" tanya Pak Narto. "Gak tahu pak, tadi aku lihat ibu sudah pingsan," jawabnya. Melihat kejadian ini, akhirnya warung makan burung mini terpaksa hari ini tutup sementara. Tiba-tiba burung mini terbangun, tapi dia sepertinya kesurupan karena matanya melotot dan lidahnya dijulurkan ke depan seperti ular. Kepalanya juga sambil bergeleng-geleng. "Pak, ini gimana pak? Ibu kok bisa gini?" ucap Mbak Santi dengan meneteskan air mata. "Kamu tunggu sini bentar, jagain ibu. Bapak mau pergi dulu," ucap Pak Narto. Mbak Santi pun menjaga burung mini di kamarnya, sedangkan Pak Narto pergi entah kemana. Ternyata Pak Narto pergi ke salah satu orang pintar yang ada di kampungnya untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum Pak Kiai," ucap Pak Narto. "Waalaikumsalam. Ada apa Pak Narto?" tanya Pak Kiai. "Tolong Pak, tolong saya," teriaknya. "Tenang dulu Pak, minta tolong apa?" tanyanya. "Istri saya Pak, dia seperti kesurupan," jawab Pak Narto. Akhirnya Pak Kiai pun ikut pergi dengan Pak Narto ke rumahnya untuk membantu burung mini. Saat melihat kedatangan Pak Kiai, tiba-tiba saja burung mini teriak-teriak dan memberontak. "Pergi, pergi!" teriaknya pada Pak Kiai. Pak Kiai pun menanyakan kepada Pak Narto kejadian pertama kalinya. "Ini kejadian awalnya bagaimana Pak?" tanya Pak Kiai. "Tidak tahu Pak, sejak tadi dia itu bolak-balik kamar mandi, mengeluh perutnya sakit. Tiba-tiba setelah keluar dari kamar mandi, dia sudah pingsan," jawab Pak Narto. Pak Kiai pun membacakan doa-doa pada segelas air putih. Lalu air putih itu diusapkan pada wajahnya burung mini, dan akhirnya burung mini sudah tidak seperti sebelumnya. Pak Narto kira burung mini sudah sembuh. Malam itu juga burung mini tidur lebih awal. Keesokan harinya, sudah biasa saja, tidak ada kejadian aneh yang menimpa.
Akan tetapi, setiap sehabis maghrib, burung mini ini selalu bolak-balik ke kamar mandi. Dan kejadiannya sama seperti yang kemarin. Dia pingsan lagi dan matanya melotot, serta lidahnya dijulurkan maju ke depan. Pak Narto pun mencari orang pintar yang lain lagi. Kali ini Pak Narto pergi ke tempat dukun yang ada di desanya. Mbah dukun merapalkan mantranya dan berkomat kamit dengan memegangi kepalanya burung mini. Burung mini pun teriak-teriak kesakitan. "Kamu siapa?" tanya Mbah dukun. "Aku Raja Siluman Ular," jawab burung mini. "Dari mana asalmu?" tanya Mbah dukun. "Dari tempat dia ambil daun kemangi," jawabnya. "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh orang ini?" tanya Mbah dukun lagi. "Aku mau jadikan dia istriku," jawabnya. Setelah mengetahui itu, Mbah dukun kembali merapalkan mantranya dan menyemburkan air putih pada wajahnya burung mini. Seketika burung mini ambruk pingsan yang sebelumnya akan menyerang Mbah dukun. Kata Mbah dukun, ada seseorang yang usil kepada burung mini karena punya dendam dan iri kepada burung mini. Pak Narto seketika berpikir, dan dia pun tahu siapa yang melakukan ini semua. Sudah 2 hari ini, warung makan Lamongan burung mini tidak buka. Para pembeli dan pelanggannya akhirnya berdatangan ke warungnya milik Bu Susri. Hari ketiga burung mini tidak ada gangguan apa-apa lagi, hanya merasakan pusing dan mual saja. Keluarnya itu pun tidak bisa untuk membuka warung makannya. Akhirnya warung makan Lamongannya harus tutup lagi. Di hari ketiga, setelah kejadian itu, malam harinya burung mini ini melihat sesuatu dari pojok kamarnya. Dia melihat ada sosok seperti manusia, tetapi wajahnya berbentuk ular. Sosok ular ini berpawakan laki-laki. Dia seperti akan mendekat ke arahnya burung mini. "Pergi, pergi," teriak burung mini. Pak Narto dan Mbak Santi yang berada di depan mendengar teriakan burung mini, akhirnya datang ke kamarnya. "Ada apa, Bu?" tanya Mbak Santi. Tapi burung mini tidak menjawab dan wajahnya seperti ketakutan. Mbak Santi pun memeluk tubuhnya burung mini, sedangkan Pak Narto membacakan doa-doa. Setelah burung mini sedikit tenang, burung mini akhirnya menceritakan semua kepada Pak Narto dan Mbak Santi. Tadi ada sosok laki-laki dengan wajah ular," ucap burung mini. Dari kejadian itu, akhirnya burung mini sudah tidak mendapat gangguan-gangguan lagi. Dia pun bisa berjualan kembali di warung makan Lamongannya. Namun pembelinya jadi lebih sepi dari sebelumnya. Malah sekarang yang ramai itu warung makan Lamongannya Bu Susri. Singkat cerita, Mbak Santi dipersunting oleh kekasihnya dan mereka sekarang sudah menikah. 5 bulan kemudian, Mbak Santi sekarang tengah mengandung anak pertamanya. Usia kandungannya baru 2 bulan. Suaminya Mbak Santi ini bekerja di sebuah instansi swasta sebagai karyawan swasta. Sedangkan Mbak Santi sampai sekarang terkadang masih saja membantu ibunya di warung. Padahal sudah dilarang oleh burung mini, tapi dia masih saja ngeyel. Suatu ketika, saat Mbak Santi pulang dari warung makan Lamongan ibunya, dia naik motor sendirian melewati kuburan dan jalanannya pun sepi. Tiba-tiba saja sesampainya di rumah, saat sudah mematikan mesin motornya, pandangan Mbak Santi berubah menjadi putih semua. Bahkan rumahnya pun tidak terlihat oleh mata Mbak Santi. Semua ruangan rumahnya putih, seperti cahaya yang terang. Kejadian itu sekitar pukul 9 malam, karena Mbak Santi pulang lebih awal dari biasanya. Di dalam ruangan rumahnya pun dia harus merembet dan meraba-raba dinding untuk pegangannya. Beberapa saat kemudian, Mas Hari suaminya Mbak Santi datang. Dia baru pulang kerja karena mendapati lembur. Saat melihat istrinya kesusahan berjalan, Mas Hari pun menghampirinya. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Mas Ari. Namun tiba-tiba saja Mbak Santi ambruk pingsan di tempat. Untungnya ada Mas Ari yang siap menangkap Mbak Santi. Mbak Santi pun digendong menuju ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, Mbak Santi terbangun, tapi pandangannya kosong. Ditanya juga tidak menjawab, malah dia melotot dan seperti ingin mencekik leher Mas Ari. Dengan terpaksa, akhirnya tangan Mbak Santi diikat dengan menggunakan tali yang ada.
Karena panik dan bingung mau minta tolong kepada siapa, akhirnya Mas Ari pun menelpon ke salah satu saudaranya. Pak D-nya Mas Ari ini merupakan orang yang ahli spiritual. Kedua mertuanya juga sedang sibuk di warung makannya. Mereka tidak ada yang membawa HP. "Halo Pak D," ucap Mas Ari. "Ya, ada apa Ri?" tanya Pak D. "Gini Pak D, aku mau minta tolong. Istriku sepertinya kesurupan Pak D," jawabnya. Karena jaraknya yang jauh, akhirnya mengobati dengan jarak jauh. "Ya sudah, saya kirim dari jarak jauh saja. Kamu tempelkan HP-nya pada telinga kanan istrimu itu," ucap Pak D. Mas Ari menempelkan HP-nya pada telinga kanannya Mbak Santi. Terdengar suara Pak D-nya yang membacakan doa-doa, dan apa yang didoakannya Mas Ari tidak tahu dan tidak paham. Seketika Mbak Santi tidak memberontak kembali, dia pun sudah sadar kembali. Mas Ari lalu mengambilkan segelas air untuk diminum Mbak Santi. "Ini minum dulu Dek, biar tenang," ucap Mas Ari. Sebelumnya ikatan tali yang ada di tangannya dilepas terlebih dahulu. Mbak Santi pun meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Lalu dia membaringkan tubuhnya di kasur untuk beristirahat. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya ibu dan bapak pulang dari warung makannya. "Assalamualaikum," tok tok. "Waalaikumsalam," jawab Mas Ari. "Bu, tadi Santi kesurupan, tapi sekarang sudah sadar. Tadi aku minta bantuan Pak D dari jarak jauh," imbuh Mas Ari. "Astagfirullah, memangnya awalnya bagaimana?" tanya Bu Rumini. "Tidak tahu Bu, aku baru pulang, tiba-tiba dia pingsan," jawab Mas Ari. Keesokan harinya, Mas Ari menanyakan kepada Mbak Santi apa yang terjadi tadi malam. "Kamu semalam kenapa?" tanya Mas Ari. "Gak tahu Mas, tiba-tiba saja sepulang dari warung, pandanganku jadi kabut semua, ruangan rumah jadi putih terang. Di dalam cahaya putih itu aku melihat ada sosok manusia berwujud kepala ular," jelasnya. Tiba-tiba Bu Rumini memotong pembicaraan Mbak Santi. "Ular itu pasti sama seperti yang dulu ibu lihat di kamar," ucap Ibu Rumini. Singkat cerita, sore hari tiba. Bu Rumini dan Pak Narto bersiap-siap untuk pergi ke warung lamongannya. Tapi malam ini warung lamongannya tidak ada pembeli satupun yang datang ke warungnya. Akhirnya Bu Rumini menutup warungnya lebih awal lagi dari biasanya. Saat sekitar pukul 12 malam, Bu Rumini mendengar ada suara lemparan batu di atapnya. Dan suara lemparan itu datang berkali-kali, tapi semuanya sudah terlelap tidur. Akhirnya karena penasaran, Bu Rumini pun keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Saat melihat ke arah atap rumahnya, ternyata ada sosok ular besar yang melilit atap rumahnya, serta menjulurkan lidahnya maju mundur. Melihat sosok ular itu, Bu Rumini seketika gemeteran, dan langkah kakinya pun terasa berat dan susah digerakkan. Bu Rumini terus membaca doa-doa, dengan tubuhnya mulai keringat dingin. Tiba-tiba saja ular besar itu menghilang entah kemana. Bu Rumini pun kembali ke kamarnya berharap segera tidur. Sekitar pukul 3 pagi, Mbak Santi tiba-tiba teriak-teriak lagi seperti orang kesurupan. Bahkan dia juga menatap ke arah Mas Ari dengan tatapan tajam. Mas Ari pun terkejut melihat istrinya yang kumat. Mas Ari benar-benar bingung saat itu karena tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Karena posisinya juga masih jam 3 dini hari. Akhirnya mau tidak mau, Mas Ari menghubungi Pak D-nya. Dan untungnya Pak D-nya dengan senang hati mengangkat telepon dari Mas Ari. "Ada apa Ari?" tanya Pak D. "Istri saya kesurupan lagi Pak D," jawabnya. "Ya sudah, bawa sini saja sekarang, biar lebih mudah untuk mengobatinya," ucap Pak D. Dengan perasaan tidak enak hati, Mas Ari terpaksa membangunkan kedua mertuanya untuk meminta bantuan. "Pak, Bu," akhirnya Pak Narto membukakan pintu kamar dengan mengucap kedua matanya. "Ada apa Ri?" tanya Pak Narto. "Santi Pak,
"Santi, tolongin Pak," ucap Mas Ari. Pak Narto disusul Bu Rumini datang ke kamarnya Mbak Santi. Kemudian mereka semua membawa Mbak Santi ke tempat Pak D-nya yang berada di kota. Sesampainya di rumah Pak D-nya, Mbak Santi dibawa ke ruangan prakteknya. Karena memang Pak D-nya ini seorang ahli spiritual yang dipercaya oleh warga sekitarnya. Mbak Santi dibaringkan pada kasur yang sudah disediakan. Pak D lalu merapalkan mantranya dengan terus memegangi kepalanya Mbak Santi. Mbak Santi pun teriak-teriak dan memberontak. Mas Ari dan Pak Narto memegangi kedua tangannya Mbak Santi dengan kuat. "Kamu siapa?" tanya Pak D. "Bukan urusanmu," jawabnya. "Kalau tidak mau jawab dan tidak mau keluar dari tubuhnya orang ini, nanti kamu aku masukkan ke dalam botol," ucap Pak D. "Jawab, kamu siapa, dari mana?" tambah Pak D. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi ini malah ketawa. "Jawab cepat, saya masukkan ke dalam sini saja berarti," ucap Pak D dengan menunjukkan sebuah botol kaca seperti botol sirup. Karena takut dimasukkan ke dalam botol tersebut, akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi ini mau menjawab. Aku disuruh. Sebenarnya tidak mau, tapi dia maksa," jawabnya. "Kalau tidak mau, kenapa kamu lakukan ini?" ucap Pak D. "Dipaksa," jawabnya singkat. "Kalau gitu, kamu saya keluarkan saja ya dari orang ini. Kasihan dia," jawab Pak D. "Tidak mau," teriaknya. Tanpa ampun, Pak D merapalkan mantranya dan mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi. Kata Pak D, ternyata sosok ini dikirimkan oleh seorang yang membenci keluarganya Bu Rumini. Sebenarnya akan dikirim pada Bu Rumini, tapi selalu gagal, karena Bu Rumini selalu berdoa meminta perlindungan. Jadi sosok ini dikirim untuk Mbak Santi, untuk menghancurkan keluarga Bu Rumini secara perlahan. Seketika Mbak Santi tersadar, namun tatapannya masih kosong dan seperti linglung. Tiba-tiba saja Mbak Santi bilang kepada Mas Ari kalau dia kebelet pipis. "Mas, aku pingin buang air kecil," ucapnya. Akhirnya Mbak Santi dibawa oleh Mas Ari menuju ke kamar mandi. Akan tetapi ada yang aneh dengan Mbak Santi. Dia tidak menutup pintu kamar mandinya, malah dia hanya jongkok saja, tidak buang air kecil. "Loh, katanya mau pipis, kok malah jongkok saja?" ucap Mas Ari. Seketika Mas Ari terkejut melihat mukanya Mbak Santi berubah menyeramkan. Karena tahu ini bukan Mbak Santi, akhirnya Mas Ari teriak memanggil Pak D. "Pak D, tolong Pak D," teriak Mas Ari. Pak D, Ibu, dan Bapak pun ikut datang ke kamar mandi. "Oh, bandel ya kamu," ucap Pak D pada sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Santi. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi ini adalah sosok kuntilanak merah yang berambut panjang. "Ayo bawa ke tempat kasur lagi," ucap Pak D. Mas Ari pun menggendong Mbak Santi yang terus memberontak. "Lepas, lepas," teriaknya Mbak Santi. Setelah diletakkan di kasur, Mbak Santi langsung dibacakan mantra oleh Pak D. Dan kali ini sosok itu benar-benar dimasukkan ke dalam botol, karena Pak D sudah naik pitam dengan sosok yang ada di tubuhnya Mbak Santi. Sosok kuntilanak ini tadinya dari kuburan yang dilewati Mbak Santi malam itu. Sosok ini memang sudah mengincar Mbak Santi sejak lama, karena dia dipaksa oleh pengirimnya melalui dukun. Saat Mbak Santi lewat kuburan itulah, sosok kuntilanak langsung merasuki ke dalam tubuhnya Mbak Santi. Singkat cerita, Mbak Santi sudah sembuh, akan tetapi dia merasakan sakit pada perutnya yang teramat. Akhirnya Mbak Santi dibawa ke rumah sakit untuk dicek kandungannya yang masih muda itu. Saat diperiksa dokter, katanya janinnya tidak bisa diselamatkan dan harus segera dioperasi. Mas Ari pun menyetujui untuk dilakukannya operasi pengangkatan janinnya. Karena merasa ada kejanggalan pada Mbak Santi, Mas Ari menanyakan kembali kepada Pak D. Kata Pak D, ternyata sebelumnya sosok kuntilanak itu telah merusak dan memakan janinnya Mbak Santi.
Janinnya Mbak Santi ini katanya dijadikan tunggal pesugihan penglaris pengirim sosok ke dalam tubuhnya Mbak Santi. Benar-benar kejam dan ingin menghancurkan keluarganya Bu Rumi ini. Dengan mengambil janinnya, Mbak Santi dijadikan tumbal pesugihan penglaris. Maka usaha yang dijalani si pengirim itu akan menjadi laris manis dan menjadi kaya raya mendadak. Karena merasa tidak bisa seperti ini, Mbak Santi dan keluarganya selalu melakukan sholat malam untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sebenarnya sudah tahu siapa orang yang sengaja untuk menghancurkan keluarganya Bu Rumi ini. Akan tetapi, keluarganya Bu Rumi ini memilih untuk tidak dendam. Suatu ketika, saat warung makannya Bu Rumi ini buka lebih awal, masih saja sepi pembeli. Semua pelanggannya berdatangan ke warung makannya Bu Susri. Bu Rumi ini pun terlihat lesu dan berputus asa. Tetapi Pak Narto memberikan saran kepada istrinya. "Sudahlah Bu, yang sabar, kita harus ikhlas. Mungkin saja bukan rezeki kita saat ini," ucap Pak Narto. "Tapi Pak," jawabnya, "besok kita pergi ke orang pintar untuk menanyakan semua yang terjadi pada warung kita," ucap Pak Narto. Akhirnya Bu Rumi ini pun menyetujui hal itu untuk pergi ke orang pintar besok pagi. Keesokan harinya, Bu Rumi ini dan Pak Narto mendatangi ke rumah salah satu Pak Kiai. Sesampainya di rumah Pak Kiai, mereka disambut dengan ramah oleh Pak Kiai. "Assalamualaikum Pak," ucap salam keduanya. "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak, Bu," jawab Pak Kiai. "Ada apa keperluan kalian?" tanyanya. "Jadi gini Pak, akhir-akhir ini warung makan saya ini sepi pembeli dan pelanggan pun semuanya ke warung sebelah," ucap Bu Rumi ini. Setelah menceritakan kepada Pak Kiai, lalu Pak Kiai meninggalkan mereka masuk ke dalam. Pak Kiai melaksanakan sholat dan mendoakan sebotol air putih. Lalu Pak Kiai kembali lagi ke depan, memberikan sebotol air putih itu kepada Bu Rumi ini. "Sepulangnya dari sini, air putih itu nanti campurkan dengan garam ya Bu, lalu disiramkan ke sekeliling warung makan Ibu," ucap Pak Kiai. "Sebenarnya apa yang terjadi Pak Kiai dengan warung saya?" tanya Bu Rumi ini penasaran. "Warung Ibu itu tertutup oleh sosok jin genderuwo yang tinggi besar, jadi menghalangi warung Bu Rumi ini sehingga banyak orang yang lewat depan warung Ibu, tapi warung Ibu terlihat tutup," jelas Pak Kiai. "Astagfirullah," ucap Bu Rumi ini dan Pak Narto. "Sosok genderuwo ini kiriman dari orang yang merasa tersaingi usahanya," tambah Pak Kiai. Setelah pulang dari rumah Pak Kiai, Bu Rumi ini dan Pak Narto melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Kiai. Bu Rumi ini memindahkan air putih itu ke dalam wadah baskom untuk dicampurkan dengan garam. Sebelum disiramkan ke sekeliling warungnya, Bu Rumi ini membaca doa terlebih dahulu. Bu Rumi ini lalu menyipratkan ke seluruh keliling warung makannya dengan air garam. Singkat cerita, beberapa hari setelah dilakukan siraman air garam tersebut, akhirnya warung makan Lamongannya Bu Rumi ini ada beberapa orang yang berdatangan ke warung makannya. "Bu, kok baru buka? Kemarin-kemarin kemana?" tanya salah satu pelanggan. "Padahal buka terus loh Bu," jawab Bu Rumi ini. "Tutup terus Bu, sampai saya perginya ke warung makan Lamongannya Bu Susri," jawabnya. Bu Rumi ini hanya tersenyum kecut kepada salah satu pelanggannya itu. Saat pembeli dan pelanggannya itu mulai menyantap ayam Lamongannya, ada yang nyeletuk kepada Bu Rumi ini. "Bu, ayam basi kok dijual sih? Jangan-jangan ini ayam dari minggu lalu," ucapnya. "Enggak kok Bu, ini baru beli tadi di pasar dan masih fresh, baru juga digoreng tadi," ucap Bu Rumi ini. "Ini loh, banyak ulatnya di dalam ayam, menjijikan sekali, baunya juga busuk, rasanya juga seperti nasi basi," celetuk pembeli lain. Bu Rumi ini melihat ke makanan pembeli tersebut dan memang benar busuk dan banyak ulatnya. "Gimana sih ibu ini?"
tidak menjaga kualitas makanannya. Kalau gini saya malas beli lagi di sini, ujar pembeli. Semua nasi dan lauk ayam ke Lamongannya terlihat banyak yang tersisa di atas piringnya. Mereka semua meninggalkan warung makan Lamongannya Bu Rumini dan tidak membayar. Memang tidak mempersalahkan kalau mereka tidak bayar, karena memang ini semua kesalahannya Bu Rumini. Padahal Bu Rumini dan Pak Narto ini menjaga sekali kualitas masakannya. Bahkan saat memasak, mereka menggunakan sarung tangan plastik. Tapi entah kenapa, tiba-tiba masakannya berubah menjadi busuk. Bu Rumini dan Pak Narto hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam Bu Rumini selalu melaksanakan sholat hajat dan tahajud. Setelah sholat malam, Bu Rumini tiba-tiba saja tertidur di atas sajadahnya dan masih menggunakan mukenahnya. Tiba-tiba Bu Rumini bermimpi berada di alam lain. Di dalam mimpinya itu, Bu Rumini berada di sebuah perkampungan. Namun perkampungan itu banyak ularnya, dan bahkan ular yang besar saat Bu Rumini lihat di atas atap rumahnya itu berada di kampung tersebut. Ular besar itu datang menghampiri Bu Rumini dan melilit tubuhnya hingga kesakitan. Bu Rumini terus teriak, minta tolong dan merintih kesakitan. Namun tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolong Bu Rumini. Bu Rumini terus membacakan doa. Dia membaca ayat kursi hingga beberapa kali. Tiba-tiba Bu Rumini dibangunkan oleh Pak Narto. Keadaan tubuhnya Bu Rumini terlihat berkeringat. Bahkan mukena yang dipakainya pun basah. Nafasnya pun terasa ngos-ngosan. Bu, bangun Bu. Ibu kenapa? Tanya Pak Narto. Akan tetapi Bu Rumini tidak menjawab pertanyaan Pak Narto karena masih shock dengan mimpinya itu. Akhirnya Pak Narto memberikan segelas air minum untuk Bu Rumini. Ini minum dulu Bu, ucap Pak Narto. Bu Rumini langsung meneguk semua air putih itu tanpa tersisa. Ternyata sedari tadi Bapak membacakan doa untuk Bu Rumini karena Bu Rumini dibangunkan tidak bangun-bangun. Tubuhnya pun terasa kaku saat dipegang oleh Pak Narto. Pak Narto membacakan surat Yasin. Sedangkan saat itu, Bu Rumini terus membaca ayat kursi. Itu yang membuat Bu Rumini tersadar karena kekuatan doa keduanya dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sudah tenang, akhirnya Bu Rumini pun menceritakan semua tentang mimpi buruknya tadi. Ibu mimpi di alam perkampungan lain Pak. Di sana banyak ular-ular dan tiba-tiba saja ibu dililit oleh ular besar. Sepertinya dia raja ular yang waktu itu menyerupi ke dalam tubuh ibu Pak. Jelas Bu Rumini. Astagfirullah Bu. Untung saja ibu bisa bangun kembali Bu, ucap Pak Narto. Singkat cerita, keesokan harinya warung Bu Rumini buka kembali. Kali ini ada 3 orang laki-laki yang datang ke warung makannya Bu Rumini. Kedua laki-laki itu mengatakan kalau nasi dan lauknya Bu Rumini ini busuk. Tetapi satu dari mereka bilang kalau masakannya Bu Rumini enak. Bu, ini nasinya kok busuk ya? Ayamnya juga banyak ulatnya, ucap keduanya. Punya aku enak-enak saja kok. Malah menurutku enak-enak sekali, jawab salah satunya. Ternyata orang yang mengatakan ayam Lamongannya Bu Rumini enak itu, dia adalah orang pintar yang tahu kalau warungnya sedang diusili seseorang. Namanya adalah Bang Joko. Saya tahu kok Bu, warung ibu ini sedang diusili oleh pesaing ibu, ucapnya. Warung ibu ini dibuat supaya semua masakannya basi dan banyak ulatnya, supaya pembeli tidak mau datang lagi ke warung ibu, jelas Bang Joko. Astagfirullah, kenapa dia selalu membuat keluarga saya menderita? Keluh ibu sambil meneteskan air mata. Tenang Bu, saya akan membantu ibu, jawab Bang Joko. Iya Bu, serahkan pada Joko saja. Dia ini keturunan dukun yang sangat ahli. Ilmunya diturunkan kepada dia Bu, ujar salah satu temannya. Akhirnya Bu Rumini pun mengiyakan apa yang dikatakan Bang Joko. Rencananya akan dilakukan besok pagi.
Bang Joko akan datang lagi ke warung makannya Bu Rumini. Sebelumnya Bu Rumini diminta untuk menyiapkan kembang 7 rupa dan ember besar yang diisi air. Singkat cerita, keesokan harinya, Bang Joko datang untuk membantu mengusir kiriman-kiriman dari pengirim. Bu Rumini pun sudah menyiapkan semuanya yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Bang Joko. Bang Joko lalu merapalkan mantra yang Bu Rumini juga tidak tahu apa yang dibacanya. Bang Joko datang ke warung sendirian tanpa ditemani kedua temannya yang waktu lusa. Bang Joko lalu menyiramkan semua air itu di depan warung makannya Bu Rumini. Setelah dilakukannya ritual tersebut, akhirnya warung makan milik Bu Rumini tidak ada gangguan lagi, dan makanannya pun sudah kembali semula, tidak basi, dan bahkan sudah tidak ada ulat-ulat lagi. Singkat cerita, Bu Rumini tiba-tiba mendapatkan serangan kembali. Kali ini yang mendapat serangan ada di rumahnya Bu Rumini dan keluarganya. Bu Rumini kembali kesurupan, matanya melotot, dan bahkan lidahnya dimaju mundurkan seperti ular yang berbisa. Saat itu tepat pukul 12 malam, sehingga Pak Narto yang saat itu terbangun mendengar istrinya menjerit-jerit. Pak Narto pun meminta bantuan kepada Mbak Santi dan Mas Ari. "Santi, Ari, buka pintunya, tolong!" teriak Pak Narto. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Ari dan Mbak Santi pun keluar dari kamarnya. "Ada apa, Pak?" tanya Mbak Santi. "Tolongin itu, ibu kesurupan lagi," ucap Pak Narto. Akhirnya Mas Ari menghubungi Pak D-nya untuk meminta tolong untuk menyembuhkan ibu mertuanya itu dari jarak jauh. Untungnya Pak D belum tidur dan mau mengangkat telepon dari Mas Ari. "Assalamualaikum Pak D, maaf ganggu waktunya," ucap Mas Ari. "Waalaikumsalam, ada apa?" tanya Pak D. "Tolongin ibu mertua saya Pak D, dia kesurupan," ucap Mas Ari. "Ya sudah, tempelkan saja HP-nya pada telinga ibu mertuamu," ucap Pak D. Mas Ari menempelkan HP-nya pada telinga ibu mertuanya, lalu Pak D membacakan doa-doa melalui telepon. Seketika tubuhnya Bu Rumini ini memberontak dan teriak-teriak. Tubuhnya Bu Rumini dipegangi oleh Mas Ari dan Pak Narto, karena Bu Rumini seperti akan kabur dari dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Rumini jatuh pingsan setelah dibacakan doa oleh Pak D-nya Mas Ari. Setelah kejadian itu, Bu Rumini jadi lebih sering melamun dan kadang berteriak-teriak sendiri di dalam kamarnya. Pak Narto pun membawa ke seorang kiai untuk meruqyah Bu Rumini. Tempat Pak Kiai itu letaknya cukup jauh karena berada di kota. Bu Rumini dibawa dengan menggunakan mobil bersama dengan Mas Ari, Mbak Santi, dan Pak Narto. Perjalanan yang ditempuh sekitar 1 jam lebih. Sesampainya di sana, Bu Rumini dan keluarganya disambut ramah oleh Pak Kiai. Bu Rumini duduk berada di sebelahnya Pak Kiai. Bu Rumini langsung dibacakan doa-doa oleh Pak Kiai yang membuatnya memberontak. Kali ini Bu Rumini juga batuk-batuk, bahkan batuknya juga keluar darah, disertai dengan ulat-ulat yang jumlahnya begitu banyak sekali. Namun sosok yang berada di dalam tubuhnya Bu Rumini ini kepanasan. "Ah, panas, ampun!" teriaknya. Akan tetapi Pak Kiai tetap melanjutkan membacakan doa-doanya. "Kamu kenapa masuk ke dalam tubuhnya?" ucap Pak Kiai. "Saya disuruh," jawabnya. "Disuruh siapa? Sekarang keluar ya, atau mau saya bakar?" ucap Pak Kiai. Namun sosok ular itu menjulurkan lidahnya dan matanya Bu Rumini jadi melotot. Pak Kiai tetap membacakan doa-doa untuk membakar sosok ular tersebut. Seketika Bu Rumini jatuh pingsan saat sosok ular tersebut keluar dari tubuhnya Bu Rumini. Sosok ular tersebut adalah Raja Ular yang saat itu pernah merasuki tubuhnya Bu Rumini. Kemudian Bu Rumini dibasuhkan wajahnya dengan menggunakan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Kiai. Seketika keluar asap dari ubun-ubun kepalanya. "Kenapa Pak Kiai dengan istri saya?"
Tanya Pak Narto. Ibu ini akan dibuat mati oleh pengirim yang dendam dengan burung mini, ucap Pak Kiai. Siapa Pak Kiai? Tanya Pak Narto. Orangnya tidak suka jika usahanya ada yang menyainginya, makanya dia mengirimi sosok ini untuk membuat burung mini mati, kata Pak Kiai. Sudah, tenang saja Pak, sosok itu sudah saya bakar dan tidak akan mengganggu lagi, tambahnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, Pak Narto dan kedua anaknya itu merasa lega. Karena merasa belum tuntas, akhirnya Pak Narto membawa burung mini ke salah satu dukun supaya sembuh total. Sesampainya di tempat dukun tersebut, Mbah Dukun langsung menyalakan kemenyan dan merapalkan mantranya. Untuk menangkalnya, Bapak harus cari kotoran kuda yang ada di jalan dan ambil dengan tangan Bapak sendiri tanpa ada alat bantu, dan nanti kamu letakkan di pojok belakang rumah, ucap Mbah Dukun. Baik Mbah, akan saya lakukan demi kesembuhan istri saya, jawab Pak Narto. Mau tidak mau, Pak Narto harus berani untuk mengambil kotoran kuda tersebut dengan tangannya sendiri tanpa alat bantu apapun. Akhirnya sepulang dari Mbah Dukun, Pak Narto pun mencari kotoran kuda yang baru saja jatuh di jalanan, sekitar 3 biji kotoran kuda yang diambilnya. Sesampainya di rumah, Pak Narto langsung menguburkan kotoran kuda tersebut di belakang rumahnya. Singkat cerita, burung mini sudah membuka kembali warung makan Lamongannya, dan bahkan pembeli dan pelanggannya banyak yang berdatangan kembali ke warung makannya. Para pembeli dan pelanggannya mengatakan kalau masakan burung mini ini sudah kembali seperti dulu yang enak, dan racikan bumbunya yang membuat pelanggan ketagihan. Bu, ayam Lamongannya enak sekali. Akhirnya yang selama ini saya rindukan kembali, ucapnya. Burung mini hanya bisa tersenyum ramah kepada pembeli dan pelanggannya. Sedangkan warung makannya milik Bu Susri terlihat tutup. Burung mini mendapat kabar dari salah satu tetangganya kalau Bu Susri mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit, entah dia sakit apa. Saat itu katanya Bu Susri sedang masuk di dapur warungnya, tapi dia tiba-tiba saja pingsan. Burung mini dan Pak Narto pun rencananya akan menjenguk Bu Susri. Keesokan paginya, burung mini dan Pak Narto akhirnya pergi menjenguk Bu Susri ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, burung mini dan Pak Narto menanyakan terlebih dahulu ke bagian administrasi, menanyakan letak ruangan rawat inapnya Bu Susri. Maaf Mbak, mau tanya, ruangnya Bu Susri di mana ya? Tanya burung mini. Dari sini lurus Bu, lalu nanti ada perempatan, lalu belok kanan. Dia ada di ruangan tulip Bu, jawabnya. Terima kasih ya Mbak, ucap burung mini. Akhirnya mereka menemukan ruangnya Bu Susri. Terlihat Bu Susri tidak bisa apa-apa. Dia juga menggunakan selang infus dan oksigen di hidungnya. Dia hanya bisa mendengar, namun matanya melotot. Tidurnya pun masih tetap dengan mata yang terbuka. Saat burung mini datang, dia duduk di sebelah ranjangnya Bu Susri dan membisikkan sesuatu. Saya minta maaf ya, kalau saya ada salah sama ibu. Saya juga sudah maafkan Ibu Susri. Semoga Bu Susri cepat sembuh ya, ucap burung mini. Tak terasa, tiba-tiba saja Bu Susri meneteskan air matanya, melewati pojok matanya dan jatuh ke pipi. Tiba-tiba saja Bu Susri kejang-kejang dan lidahnya menjulur seperti ular. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Susri meninggal dunia dengan mata yang masih terbuka dan lidahnya menjulur kaku. Jenazahnya Bu Susri pun dibawa pulang ke kediaman rumahnya untuk segera dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan. Singkat cerita, usaha warung makannya burung mini ini semakin maju dan laris manis. Sedangkan warung makannya Bu Susri sekarang sudah tutup karena tidak ada yang mengurusi lagi. Suaminya sekarang menjadi stres dan gila. Dia kalau di depan rumahnya selalu menari-nari sendiri seperti ular,
lidahnya dijulurkan maju mundur. Terkadang juga suaminya Bu Susri ini jalan-jalan sendiri di jalan raya dengan berteriak-teriak, bahkan sampai mau melempari batu pada setiap orang yang lewat. Karena anaknya malu melihat kelakuan bapaknya dan ingin mencelakai orang-orang, akhirnya suami Bu Susri dibawa ke rumah sakit jiwa dan ditinggal di sana. Jadi, ternyata awal Bu Rumini itu kesurupan sosok Raja Ular adalah jelmaan yang dikirim Bu Susri di kebunnya. Ternyata kebun yang Bu Rumini petik daun kemannya itu adalah kebun milik Bu Susri. Dia sengaja menjebak Bu Rumini. Raja Ular itulah jin yang sudah membuat perjanjian dengan Bu Susri untuk menghancurkan warung dan keluarganya Bu Rumini, dan juga yang mencari tumbal dengan targetnya keluarga Bu Rumini sebagai pesugihan penglaris warung makannya. Karena Bu Susri tidak mau ada orang yang menyaingi kekayaannya dan usaha warung makannya. Saat itu juga sosok kundil anak yang memakan janinnya Mbak Santi itu juga kiriman dari Bu Susri, janinnya untuk dijadikan tumbal. Sedangkan ular besar yang melilit di atas atapnya Bu Rumini itu adalah sosok Raja Ular yang kadang berwujud manusia dengan wajah ular. Untuknya keluarganya Bu Rumini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi keluarganya tidak ikut menjadi tumbal selanjutnya. Sebenarnya saat Bu Rumini bermimpi dililit ular itu, dia yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Tetapi itu semua gagal. Bahkan kenapa makanan yang ada di warungnya Bu Rumini itu basi dan banyak ulat-ulatnya, itu juga semua ulat dari Bu Susri. Itu semua karena Bu Susri merasa tersaingi dan tidak terima kalau pelanggannya berdatangan ke warung makannya Bu Rumini. Akan tetapi Bu Rumini sudah ikhlas menerima semuanya ini serta bersyukur karena keluarganya bisa melewati ini semua dan tidak ada korban. Sekarang Bu Rumini dan keluarganya hidup damai dan usahanya semakin sukses. Bahkan sekarang Bu Rumini sudah membuka beberapa cabang di kota lain. Sedangkan anaknya Bu Susri itu pergi dari desa dan meninggalkan rumah dan hartanya karena anak-anaknya ini telah menanggung malu oleh perbuatan orang tuanya sendiri. Mbak Santi juga sekarang tengah hamil lagi dan usia kehamilannya sudah memasuki 7 bulan. Singkat cerita, sekarang Mbak Santi sudah melahirkan anak kembar yang lucu. Dan Bu Rumini serta Pak Narto itu hanya di rumah saja, ke warungnya kadang-kadang saja untuk mengecek kerja karyawannya. Karena memang sekarang Bu Rumini dan Pak Narto sudah memiliki beberapa karyawan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, bahwa setiap manusia rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah tertukar. Jangan takut kalau rezeki kita diambil oleh orang lain. Yang penting kita terus berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.